selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat dalam belajar. Sebelum memulai pelajaran tematik hari ini, marilah kita berdoa, ambil sikap doa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita angkat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. 1, 2, 3. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, hari ini kita belajar tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 1, hewan di sekitarku. Pembelajaran yang kedua. Silakan anak-anak perhatikan juga materinya yang ada di buku paket tema 6. Silakan dibuka buku paket tema 6 halaman 9. Sampai dengan halaman 15. Kemudian silakan dibuka juga buku LKS tema 6. Buka halaman 7. Sampai dengan halaman 9. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan 4 contoh sikap yang boleh dilakukan di sekolah dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan 4 contoh sikap yang tidak boleh dilakukan di sekolah dengan benar. Anak-anak, Lani tidak hanya memelihara ayam, Lani juga memelihara kelinci. Lani dan Siti bermain bersama kelinci. Lani dan Siti senang bermain bersama. Mereka tidak hanya bermain bersama, mereka juga belajar dan mengerjakan tugas sekolah. Lani dan Siti sedang mengerjakan tugas membuat puisi. Anak-anak, berikut ini ada puisi yang berjudul Kelinciku. Sekarang ibu guru akan mencontohkan cara membaca sebuah puisi yang berjudul Kelinciku. Aku mempunyai 2 kelinci. Aku senang bermain bersama kelinci. Kelinciku lincah melompat-lompat. Aku pun melompat bersama kelinciku. Nah, anak-anak, itu tadi contoh cara membaca sebuah puisi. Anak-anak, tulislah teks berikut menggunakan huruf tegak bersambung. Kemudian pergunakan huruf kapital sesuai yang digunakan pada teks. Nah, berikut ini silakan anak-anak perhatikan. Ada teks bacaan yang berjudul Lani Anak yang Rajin. Mari kita membaca teks bacaan ini secara bersama-sama terlebih dahulu. 1, 2, 3. Lani anak yang rajin. Lani termasuk anak yang disiplin. Tugas membuat puisi dikerjakan dengan baik. Tugas itu dikumpulkan tepat waktu. Mengerjakan tugas sekolah termasuk aturan yang harus dipatuhi. Selain disiplin dalam mengerjakan tugas, Lani juga selalu datang tepat waktu.
datang ke sekolah tepat waktu, termasuk tata tertib di sekolah. Nah, anak-anak, itu tadi teks bacaan yang berjudul Lani Anak yang Rajin. Anak-anak, berikut ini teks bacaan yang berjudul Lani Anak yang Rajin ditulis menggunakan huruf tegak bersambung. Silakan anak-anak perhatikan teks bacaan ini. Ini bentuk tulisan tegak bersambung ya anak-anak. Mengerjakan tugas sekolah termasuk tata tertib yang harus ditaati ketika mengikuti pelajaran. Siswa kelas 2 sedang mengikuti pelajaran olahraga. Lani melakukan variasi gerak jalan berirama. Anak-anak, aturan sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Aturan dapat menciptakan keadaan yang tertib dan damai. Aturan ada di mana-mana. Misalnya, aturan ada di rumah, kemudian ada di sekolah, ada di masyarakat, ada di jalan raya, ada di tempat wisata, dan lain sebagainya ya anak-anak. Jadi, di setiap tempat itu memiliki aturan yang berbeda-beda. Aturan berisi tentang sikap yang boleh dilakukan dan sikap yang tidak boleh dilakukan. Anak-anak, berikut ini ada beberapa contoh sikap yang boleh dilakukan di sekolah. Yang pertama, mengerjakan tugas guru. Kemudian yang kedua, memberi salam kepada guru. Yang ketiga, merapikan buku perpustakaan. Yang keempat, menjaga kebersihan perpustakaan. Selanjutnya, ada contoh sikap yang tidak boleh dilakukan di sekolah. Misalnya yang pertama, membuang sampah sembarangan, tidak boleh dilakukan ya anak-anak. Kemudian mengganggu teman saat berjalan karena dapat mengakibatkan teman jatuh ya anak. Kemudian menyontek saat ulangan. Nah, ini tidak bagus. Kemudian bertengkar dengan teman. Nah, ini tidak boleh dilakukan ya anak. Aturan dibuat demi kebaikan siswa ya anak. Nah, dengan mematuhi aturan kita dapat belajar dengan nyaman, dengan damai, dengan tenang. Kita juga dapat bermain bersama teman dengan gembira. Anak-anak, jika kita melanggar aturan yang ada, akan mendapatkan hukuman atau mendapatkan sebuah sanksi ya anak. Jadi kita harus mematuhi aturan yang sudah ditetapkan atau aturan yang berlaku. Anak-anak, anak yang mematuhi tata tertib disebut anak yang disiplin. Nah, peraturan di sekolah hendaknya dipatuhi oleh semua warga sekolah ya anak-anak. Nah, berikut ini ada beberapa contoh tata tertib di sekolah. Misalnya yang pertama, memakai seragam sesuai jadwal dan rapi. Selanjutnya, yang kedua, melakukan piket kelas sesuai jadwal. Dan yang ketiga, memakai topi setiap upacara hari Senin. Nah, ini wajib kita lakukan ya anak-anak ketika kita upacara setiap hari Senin. Dulu sebelum pandemi, kita memakai topi ketika upacara bendera. Nah, selanjutnya berdoa sebelum dan sesudah belajar.
Kemudian yang kelima, datang ke sekolah sebelum pukul 6.45 karena di sekolah kita mulai belajar pukul 6.45. Nah, 5 menit sebelum mulai belajar, bel sudah berbunyi anak-anak di sekolah kita. Jadi, sebelum pukul 6.40 anak-anak harus sudah tiba di sekolah. Selanjutnya, memakai sepatu berwarna hitam. Kemudian, berikutnya berbicara yang sopan dan santun dengan guru. Selanjutnya, membuang sampah di tempatnya atau membuang sampah di tempat sampah. Anak-anak, gerak berjalan sesuai hitungan. Gerak berjalan adalah gerak melangkahkan kaki ke depan secara bergantian. Gerak berjalan termasuk gerak lokomotor. Anak-anak, apakah kalian tahu ada beberapa manfaat gerak berjalan? Ya, berikut ini ada beberapa manfaat gerak berjalan. Misalnya, manfaat yang pertama membuat tubuh sehat. Kemudian yang kedua membantu menjaga tulang tetap kuat. Dan yang ketiga, manfaat dari gerak berjalan adalah menguatkan otot kaki dan jantung. Nah, anak-anak, berikut ini ada beberapa cara melakukan gerak berjalan. Untuk melakukan gerak berjalan, berdirilah dengan tegak. Kemudian luruskan tangan ke samping badan. Selanjutnya, langkahkan kaki kanan, ayunkan tangan kiri. Kemudian, langkahkan kaki kiri dan ayunkan tangan kanan. Anak-anak, berikut ini silakan anak-anak perhatikan langkah biasa. Nah, berdiri dengan sikap tegak dan rileks. Kemudian, langkahkan kaki kiri ke depan dan kedua lengan diayun di samping badan. Selanjutnya, langkahkan kaki kanan ke depan dan jatuhkan pada tumit. Lanjutkan melangkah dengan kaki kiri dan kanan secara bergantian ya anak. Kemudian gerakan disesuaikan dengan irama. Nah, ini contoh cara melangkah biasa. Selanjutnya, langkah merapat ya anak-anak. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama, berdiri dengan sikap tegak dan rileks untuk melakukan langkah rapat ya anak-anak. Kemudian, langkahkan kaki kanan ke depan dan kedua lengan mengayun di samping badan. Selanjutnya, langkahkan kaki kiri ke depan dan jatuhkan tumit. Berikutnya, lanjutkan kedua kaki dengan rapat ya anak-anak. Kemudian, langkah kaki rapat dilakukan dengan hitungan. Pertama, melangkahkan kaki kanan, kemudian hitungan kedua, melangkahkan kaki kiri, kemudian hitungan ketiga, kaki dalam posisi rapat. Nah, berikut ini silakan anak-anak perhatikan gambar seorang anak yang sedang melakukan langkah rapat ya anak-anak. Nah, berikutnya ada gerak berjalan sambil mengayunkan lengan. Nah, gerakan ayunan satu lengan depan dan belakang ya anak-anak. Berikut ini silakan anak-anak perhatikan gambarnya. Anak-anak, lakukan gerakan-gerakan di atas dengan diiringi ketukan. Oke, ini contoh Siti dan teman-temannya, mereka sedang melakukan gerak langkah biasa bersama teman-temannya. Kemudian mereka dipimpin oleh Bapak Guru ya anak-anak di sini. Silakan anak-anak perhatikan. Anak-anak, kesimpulan pembelajaran kita hari ini ada 2, khusus kesimpulan pembelajaran. Silakan anak-anak tulis di buku catatan tematik. Kesimpulan pembelajaran yang pertama, 4 contoh sikap yang boleh dilakukan di sekolah, yaitu pertama, mengerjakan tugas guru. Kemudian yang kedua, memberi salam kepada guru.
Yang ketiga, merapikan buku perpustakaan. Yang keempat, menjaga kebersihan di perpustakaan. Kemudian, kesimpulan pembelajaran yang kedua, 4 contoh sikap yang tidak boleh dilakukan di sekolah yaitu: pertama, membuang sampah sembarangan. Kemudian yang kedua, mengganggu teman saat berjalan. Yang ketiga, menyontek saat ulangan. Dan yang keempat, bertengkar dengan teman. Anak-anak, demikianlah yang dapat Ibu jelaskan. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian. Sebelum mengakhiri pelajaran tematik hari ini, khususnya tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 1, hewan di sekitarku. Pembelajaran yang kedua, marilah kita berdoa. Ambil sikap doa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita angkat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ucapkan doa Salam Maria secara bersama-sama. 1, 2, 3. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap jaga kesehatan masing-masing ya anak-anak.